Hai, kenalin aku Amelia Nababan, kelas 12 IPA 3, dan pada kesempatan ini aku akan menjelaskan materi mengenai peluang. Nah, peluang itu dia ada aturan kaidah pencacahan. Nah, aturan kaidah pencacahan ini juga dia ada 3 metode gabungan. Yang pertama, ada aturan pengisian tempat terbuka, yang kedua ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang permutasi dan peluang kombinasi. Nah, kita akan masuk pertama pada peluang permutasi. Apa sih itu peluang permutasi? Peluang permutasi itu adalah cara untuk menyusun dari elemen suatu himpunan dengan memperhatikan urutan elemen. Jadi pada peluang permutasi ini kita diwajibkan ataupun diharuskan untuk memperhatikan lebih detail tentang urutan elemen dalam soal. Nah, di mana permutasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada permutasi K unsur dan N unsur. Ini enggak selamanya bisa K unsur ataupun N unsur. Dia bisa digunakan variabel yang lain. Apa sih itu permutasi K unsur dan N unsur? Artinya itu adalah susunan K unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan. Nah, kita menggunakan huruf K dengan N. Jadi kita simbolkanlah permutasi K unsur dan N unsur itu adalah P N, K. Di mana rumusnya sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nilai P N, K itu artinya permutasi K unsur dan N unsur. N ini diartikan sebagai jumlah kejadian yang bisa dipilih dan K adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Masuk yang kedua, permutasi unsur yang sama. Ini artinya adalah suatu objek yang tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Di mana rumusnya itu kita simpulkanlah permutasi unsur yang sama itu sebagai R1, R2, R3 hingga R yang ditentukan dalam soal. Nah, rumusnya N faktorial per R1 faktorial kali R2 faktorial kali R3 faktorial hingga mencapai berapa nilai R yang ditentukan dalam soal. Nah, yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini unik. Dia merupakan banyaknya cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang posisinya itu melingkar. Tahu kan melingkar? Seperti menghitung banyaknya anak yang duduk dalam meja makan bundar, juga banyaknya menghitung posisi duduk anak yang melingkar. Rumusnya itu permutasi siklis kita simbolkan dengan PS. Permutasi siklis. Rumusnya sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Keterangannya dapat dilihat di sini. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu peluang kombinasi. Peluang kombinasi dengan peluang permutasi memiliki arti yang hampir sama, namun terletak sedikit perbedaan. Jadi, peluang kombinasi itu adalah banyaknya cara untuk menyusun suatu elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan elemen. Jadi pada peluang kombinasi ini kita tidak perlu memperhatikan urutan elemen. Nah, di mana kita juga pakai variabel N, kan sama seperti permutasi sebelumnya. Jadi kombinasi kita simbolkan dengan huruf C. Maka dapatlah dirumuskan bahwa rumus kombinasi adalah C N, K sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang 1 faktorial dikali K faktorial. Dengan C itu adalah kombinasi K unsur dari N unsur karena kita memakai N, K. N itu adalah banyaknya unsur keseluruhan dan K adalah banyaknya unsur yang diberi perlakuan ataupun yang dikombinasikan. Oh iya, kita punya catatan bahwa di permutasi itu nilai dari AB tidak sama dengan nilai BA, dan catatan untuk peluang kombinasi nilai AB boleh sama dengan nilai BA. Lanjut ke bagian soal. Nah, di sini ada soal. Tersedia 5 buah buku mapel yang berbeda, diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Bagaimana kita bisa menentukan ini permutasi ataupun kombinasi? Nah, di sini kan ada dia angka 5 dan juga 3. Nah,
Tadi kan pada permutasi tadi ada dia N juga K. N itu adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih dan K jumlah kejadian yang harus dipilih. Jadi pada soal ini nilai N-nya itu bisa kita lihat yaitu 5 karena 5 buah buku inilah yang bisa kita pilih dan 3 ini adalah nilai K-nya sebagai jumlah kejadian yang harus dipilih. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah contoh soal dari jenis permutasi K unsur dari N unsur, yaitu permutasi 3 buku dari 5 buku. Jadi tadi kan 3 itu nilai K-nya, nilai dari N-nya. Nah, jadi dapat dilakukan ini merupakan permutasi K unsur dari N unsur. Maka dapat kita kerjakan, kita selesaikan soal ini menggunakan rumus tersebut, yaitu dengan menggunakan rumusnya P N, K sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial. Udah dapat ini, kita tinggal masukkan angka yang telah kita ketahui. Jadi ini adalah P 5,3 menjadi ini nilainya 5 faktorial per N dikurang K. Masukkan nilai dari sini tadi yaitu 5 dikurang 3 faktorial. Tinggal kita selesaikan, tapi sebelum kita menyelesaikan ini, terlebih dulu kita mengurangkan pengurangan yang ada di bagian bawah ini. 5 faktorial 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial, maka ini tinggal kita kecilkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Kenapa sampai 2 faktorial? Agar nilai 2 faktorial yang di atas ini bisa sama-sama kita coret dengan nilai yang di bawah. Jadi bisa kita selesaikan karena ini sudah habis. 5 dikali 4 20 kali 3 60 susunan buku. Kita masuk ke soal mengenai kombinasi. Di sini ada soal, Rudy pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, itu banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudy. Nah, di sini sudah jelas ada terdapat kombinasi. Jadi kita mudah mengerjakan soalnya. Berarti ini adalah kombinasi 6 buku dan kombinasi 3 buku dari 6 buku. Dari 6 buku yang tersedia. Dapat kita gunakan rumus kombinasi yaitu C 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kita selesaikan. Pertama kita kurangkan dulu pengurangan yang di bawah ini supaya nanti bisa mendapat angka sehingga kita bisa membaca faktorial yang ada di atas. 6 faktorial per 3 faktorial dikali dengan ini 3 faktorial. Maka kita pecahkan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Mengapa sampai 3 faktorial? Karena angka yang di bawah ini sama-sama 3 faktorial. Kalau misal tadi di bawah ada angka lebih besar dari 3 faktorial, misalnya 4 faktorial, mungkin ini sampai 4 faktorial saja. Jadi tinggal kita coret. 6 kali 5 30 dikali 4 120. Nah, 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, maka dia ada 6. 120 bagi 6 adalah 20. Maka ada 20 kombinasi dari banyaknya buku yang ada di kamar Rudy. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya bawakan mengenai peluang kombinasi dan peluang permutasi. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu.